Ya, orang-orang yang lebih senior, yang masa lalu seperti saya, atau itu sudah nggak penting lagi di dalam arah dan gerak perkembangan zaman yang mereka hadapi ini. Udah nggak penting lagi. Saya hanya memiliki nostalgia, tapi mereka yang memiliki masa depan. Akan lebih hebat yang punya masa depan ketimbang yang punya nostalgia. Hai sahabat TCID, kalian sedang mendengarkan podcast Suara Akademia, ngobrol seru isu terkini bareng akademisi. Dalam rangka peringatan 23 tahun reformasi, pada episode ini kita akan ngobrol tentang lika-liku gerakan politik anak muda sejak 1998 bersama dengan Robertus Robert, aktivis HAM dan juga dosen sosiologi di Universitas Negeri Jakarta. Halo, selamat sore sahabat TCID, kembali lagi di podcast Suara Akademia episode 12 ya kalau nggak salah. Saya adalah Lutfi, editor Education, Akademia, dan Youth di TCID, dan pada episode ini sudah hadir bersama kita yaitu Dr. Robertus Robert, dosen sosiologi di Universitas Negeri Jakarta dan juga merupakan aktivis HAM di Indonesia. Dan kali ini kita akan ngomongin tentang gerakan politik anak muda di dan sejak reformasi 98. Kita sapa dulu ya. Halo Mas Robert, apa kabar? Kabar baik, Lutfi. Selamat sore semuanya. Semoga kita bisa diskusi dengan enak nih tentang tema yang gurih, tentang politik anak muda pasca reformasi ya. Iya nih, kita coba bahas yang rada berat ini tapi semoga bisa insightful dan tetap seru ya Mas ya. Nah, Ya. Mas Robert, episode ini kan keluar tanggal 27 Mei. Kalau gitu beberapa saat yang lalu, itu kan tanggal 21 Mei ya, momen gerakan anak muda yang kemudian menyebabkan turunnya Soeharto dan juga arguably mulai era reformasi bagi Indonesia. Nah, tahun ini nih, Mei tahun ini itu kan 23 tahun kemudian ya. Mas Robert bisa nggak sih coba memberikan refleksi secara umum kali ya? Gimana sih dampak dari gerakan tersebut di era sekarang? Yang sudah pasti adalah perubahan di dalam struktur dan desain politik Indonesia menjadi lebih demokratis. Tentu ada sejumlah isu ya atau tuntutan yang pada waktu tahun 98 itu digemakan ya, misalnya bersihkan Indonesia dari KKN ya, lalu ya reformasi politik ya. Reformasi politik itu ya termasuk di dalamnya politik multipartai ya, atau kebebasan berserikat dan berkumpul, lalu dicabutnya dui fungsi ABRI pada waktu itu ya. Macam-macam lah ya, pemerintahan yang bersih dan segala macam itu. Jadi saya kira sejumlah hal-hal pokok itu ya gemanya masih ada, dan bukan sebagai satu memori ya, tapi sebagai satu institusi politik baru, nilai-nilai serta norma politik baru dia masih kita rasakan hingga saat ini. Yang paling utama ya tadi itu ya, kebebasan pers itu didapat dari reformasi, kebebasan dalam kehidupan multipartai didapat dari reformasi, perluasan dari hak-hak sipil juga didapat dari reformasi. Mas, sebelum saya nanya lebih lanjut nih Mas, saya penasaran waktu Mas Robert dulu Mei 99, apakah terlibat waktu itu dan seperti apa Mas keadaannya? Oke, jadi di seputaran reformasi itu sebenarnya saya sudah jadi sarjana. Barusan lulus berarti ya? Lulus ya, saya lulus, dan saya pada waktu itu bekerja atau aktif di LBH dan Kontras. Nah, cuma untuk kebutuhan reformasi pada waktu itu, karena kita, jadi gini, saya adalah orang yang aktif di gerakan mahasiswa dan kelompok studi pada waktu mahasiswa. Nah, kelompok studi itu kita selalu punya regenerasi ya. Nah, itu yang selalu membuat kita selalu punya hubungan dengan dunia kampus, sekalipun kita sudah jadi sarjana ya, sekalipun kita sudah lulus. Pada waktu tahun ketika reformasi itu bergolak, kelompok-kelompok studi inilah yang menjadi motor sebenarnya dalam konteks Universitas Indonesia pada waktu, karena saya kuliah di UI, yang sebenarnya menjadi motor. Karena pada waktu itu gerakan politik di luar kampus kan sejak peristiwa 27 Juli kan semua direpresi oleh negara. Sorry Mas, bagi yang belum familiar, 27 Juli ada apa ya Mas ya? 27 Juli itu satu peristiwa penyerbuan kantor PDIP Megawati karena Soeharto waktu itu nggak cocok dengan ketuanya, maka kantor itu diambil alih ya kan. Dan Soeharto menetapkan ketua lain gitu ya, bukan Megawati pada waktu itu. Jadi itu peristiwa 27 Juli tahun 96 peristiwanya itu. Nah, setelah era 27 Juli itu kan banyak kelompok oposisi yang juga kemudian
kemudian dibungkam pada waktu itu. Banyak aktivis yang juga ditahan gitu. Nah, jadi itu tahun 96. Jadi peristiwa tahun 98 itu adalah peristiwa pasca 27 Juli. Yang tersisa di kampus adalah kelompok-kelompok studi pada waktu itu. Nah, yang bisa gerak ya, yang belum terlalu kelompok-kelompok studi inilah yang kemudian yang bekerja ya ketika merespon krisis finansial tahun 1997 itu, dan mereka yang merespon kritik itu mengorganisir gerakan mahasiswa di kampus. Nah, kalau tadi ditanya oleh Bung Lutfi pada waktu itu saya di mana, saya sudah selesai kampus, tapi karena saya anggota dari kelompok studi yang masih punya akar di kampus, dan itu yang membuat kita bolak-balik bisa ke kampus. Kelompok studi apa tuh, Mas? Di FISIP UI ada kelompok studi Wahana Pembebasan, ada macam-macam kelompok studi, ada Depok School, macam-macam deh. Itu yang kemudian membuat komite-komite yang menjadi motor dari pada waktu itu mulai di fakultas-fakultas ya, yang motornya Fakultas Ilmu Sosial Politik, sastra, itu dua tuh yang menjadi motor sastra pada waktu itu. Akhirnya di masing-masing fakultas muncul tuh komite-komite fakultas. Nah, komite-komite fakultas ini yang kemudian bersama-sama berhasil menghimpun satu wadah besar yang namanya KBUI. KBUI itu nama artinya Keluarga Besar UI. Ini yang menjadi organ gerakan pada tahun 198 itu gitu loh. Ya. Okay. Nah, jadi ini besar karena mereka ini nanti pada tahun 98 yang menduduki DPR ini KBUI ini. Nah, menarik ya perjalanan kelompok SIDI dan gerakan mahasiswanya waktu 96, 97, 98 nih. Tapi kalau misalnya kalau lihat gerakan anak muda yang itu kan dulu ya, tapi yang sekarang misalnya terakhir yang rada masif itu kan September 2019 gitu sama beberapa di sekitar itu. Apa sih yang Mas lihat yang beda misalnya terkait gaya pergerakan, entah itu gayanya atau cara timbulnya maupun isu-isu yang diperjuangkan antara yang sekarang dengan 98 dulu tuh apa Mas bedanya? Begini ya. Nah, gerakan mahasiswa 98 itu kan dia sudah ada dalam titik di mana sudah nggak ada pilihan. Pak Soeharto harus jatuh gitu. Sehingga dari situ terbentuk satu political frontier yang lebar, di mana mahasiswanya di depan didukung oleh berbagai macam sektor di dalam masyarakat. Gitu. Nah, ini yang mengakibatkan juga energi gerakan mahasiswanya itu akhirnya bisa cukup besar, cukup panjang. Mahasiswa bisa melakukan gerakan itu secara maraton ya, berhari-hari dengan tenda di Salemba segala macam itu bisa berlangsung dengan panjang mengorganisasi. Nah, 2019 ya, dari segi tuntutan itu menarik, baru ya, dia jumlahnya juga besar. Dari segi isu itu juga luar biasa karena menurut saya dia membuka satu dimensi baru dalam gerakan mahasiswa, yaitu kemauan untuk berkoalisi dengan sektor-sektor masyarakat yang lebih luas ya, aktivis NGO, ya, serikat buruh ya, jadi dia lebih terbuka. Juga membawa isu yang fundamental. Jadi kan kalau pada 98 karena kita merasa yang paling penting Soeharto jatuh dulu ya. Kalau pada isu masa 2019 itu kan dia membawa isu-isu yang lebih sifatnya lebih sistemik, struktural, anti korupsi, undang-undang yang lebih inklusif ya kan. Jadi isunya jauh lebih kosmopolit dan gaya postur demonstrasinya juga karena diisi oleh anak-anak muda, satu generasi baru yaitu generasi yang tumbuh di era digital ini. Iya. Ya, itu dia juga membawa suasana dan gaya yang baru. Tapi memang juga karena konteks politiknya ya, sifat dari kontradiksi politiknya itu tidak atau belum mencapai satu titik artikulasi sebagaimana 98, maka dia punya kelemahan adalah umurnya relatif pendek gitu loh. Kenapa bisa relatif pendek karena begini, 2019 itu kan dia banyak diisi oleh mahasiswa-mahasiswa baru yang baru datang. Oh, oke. Ya kan, yang baru diajarin, baru dibawa. Dan kalau nggak salah 2019 itu juga pada saat ospek penerimaan mahasiswa baru kalau nggak salah itu. Dari segi pengalaman lapangan, dari segi mental gitu ya, sudah berani gitu. Dia punya keberanian, tetapi dia nafasnya masih pendek ketika mesti membawa satu tuntutan yang lebih lebar. Kalau ada yang mengatakan bahwa itu pendek karena juga direspon dari negaranya yang cukup kuat dalam segi represi. Kalau menurut saya itu ya bukan satu faktor, karena dimanapun gerakan mahasiswa yang besar pasti akan punya risiko untuk
itu dihadapi oleh negara dengan represi. Itu sebagaimana dulu terjadi waktu 98 juga ya. Gitu. Cuma yang memberikan mereka daya tahan, resiliensi adalah tadi itu, napas panjangnya sangat tergantung dari support, bagaimana isu itu sudah menjadi semacam kebutuhan dari masyarakat banyak, ya kan, sehingga dia bisa menjadi yang tadi saya bilang sebagai point of articulation dari keinginan perubahan di dalam masyarakat. 2019 besar, keren, ya kan. Tuntutannya juga baru, menunjukkan kualitas baru dari satu generasi, ya kan. Tapi situasi konteks politik pada waktu itu memang belum bisa membawa dia untuk membentuk satu artikulasi politik yang. Jadi walaupun tadi saya coba dengarkan apa yang sekarang maupun yang kemarin itu banyak juga melibatkan mahasiswa baru gitu, yang seharusnya punya energi buat maraton sampai lama. Cuman mungkin yang membedakan waktu 98 ada United Front dari seluruh elemen masyarakat yang sudah benar-benar mendesak harus ada sesuatu yang dilakukan terhadap rezim Soeharto gitu. Sementara sekarang karena mungkin isunya banyak, fokusnya banyak, kemudian belum ada end goal yang jelas seperti apa, seperti turunkan Soeharto gitu. Jadi kayak short breath gitu ya, kayak short term gitu berarti ya Mas gambarannya. Oke. Nah tapi kemudian Mas juga tadi menjelaskan bahwa ada juga perbedaan gaya gitu antara anak muda sekarang dan 98 gitu. Salah satu penulis kami misalnya melihat ada pergeseran gaya protes juga gitu, bahwa yang sekarang itu lebih fokus pada misalnya candaan, jenaka, dan misal protes post yang dibawa, tanda-tanda, tulisan-tulisan yang dibawa itu lebih fokus ke memviralkan pesan misalnya dibanding kayak benar-benar gaya demonstrasi tradisional gitu. Mas Robert melihat ini juga ya berarti ya? Iya, itu ya karena begini ya, karena itu merupakan cerminan dari satu protes yang perspektifnya masih jangka pendek gitu. Ya kan, peristiwa demonstrasi 2019 itu kan tidak ingin menjatuhkan siapapun. Bahkan masuk tahun 2019 kan ingin mendesakkan terjadinya perubahan kebijakan gitu. Nah, isunya itu. Dan sebagai satu ekspresi, dia memang tidak pertama-tama dimaksudkan untuk satu kepentingan gerakan jangka panjang. Nah, oleh karena itu yang dari segi moodnya, dari segi cara mengekspresikan tindakannya itu ya dengan ekspresi-ekspresi ikonik semacam itu yang menarik perhatian untuk bisa viral gitu. Nah ini sementara tahun 98 kan enggak. Yang saya sebut tadi itu 98 itu ada pertaruhan di situ. Soehartonya yang jatuh atau kaminya yang harus jatuh. Nah jadi ada di dalam ketegangan yang seperti itu. Jadi terus itu. Dan kita nggak tahu kan, kita nggak bisa memprediksi apakah Soeharto ini bakal jatuh apa enggak dengan demonstrasi ini. Yang pasti adalah bahwa kita harus terus gitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, tentu konteks perubahan zaman dan teknologi ya. Tahun 98 itu baru mulainya orang pakai HP. Mahasiswa itu nggak sedikit yang pakai HP. Mas Robert, HP-nya waktu itu apa? Waktu itu saya pakai Ericsson T20. Oh. Yang kecil yang gitu ya, Ericsson itu ya, Ericsson T20. Itu juga dapat sumbangan dari alumni. Jadi pada tahun 98 itu baru ya, HP itu baru. Dan kita di UI itu ingat saya, kita di drop berkotak-kotak HP yang murah-murah itulah ya, oleh alumni kita yang ada uang ya, mereka ngumpulin sumbangan, di drop, dijatuhin lah itu HP sekian banyak plus SIM card gratis itu loh, ya kan? Nah itu bergeletakan itu di UI Salemba itu. Itu untuk keperluan pergerakan atau? Ya untuk keperluan pergerakan ya, mahasiswa pakai aja itu aktivis-aktivisnya. Jadi kan untuk keperluan koordinasi, untuk apa ya kan. Nah itu jadi situasi 98 tuh udah sampai seperti itu gitu loh. Nah jadi HP itu barang baru ya. HP-nya ya tahu sendiri masih hitam putih ya. Ya kalau sekarang kan generasi sekarang ada HP, ada medsos ya kan. Yang tahun 98 belum ada. Gitu. Jadi medsos jadi semacam instrumen baru di dalam cara satu gerakan politik mengekspresikan dirinya gitu loh. Tapi ya begini ya, bagusnya adalah semula kan medsos itu dianggap meredupkan gerakan mahasiswa atau gerakan sosial. Orang kalau sudah ditampil di medsos merasa sudah selesai. Kalau sudah tanda tangan petisinya di submit di medsos, merasa itu sudah jadi gerakan. Kan nyaris muncul ada pikiran semacam itu. Nah, tapi yang bagus dari 2019, enggak ternyata. Pada ujungnya orang atau mahasiswa tahu bahwa demokrasi politik yang benar-benar itu ekspresi nyatanya adalah di dalam satu gerakan bersama.
konkret. Medsos itu hanya mendukung atau hanya menjadi wadah untuk menyiarkan aja, tapi dia bukan wadah dari perjuangan demokrasi itu sendiri, gitulah. Oke, jadi ada ya, maksudnya tubuh utama pergerakan anak muda tersebut tubuh, yang benar-benar solidaritas yang konkret. Sosmed hanya support, tapi tidak bisa dipungkiri juga ada segelintir misalnya yang hadir di demonstrasi cuma buat posting di Instagram misalnya. Ada, ya nggak apa-apa. Tapi secara umum masih sehat ya Mas ya? Sehat, itu tuntutan dari zamannya ya. Oke, tapi ketika misalnya beberapa akademisi mengatakan bahwa banyak gerakan anak muda misalnya di Indonesia maupun di seluruh dunia itu kayak gagal melembagakan diri secara jangka panjang gitu, benar nggak sih Mas Robert melihatnya? Itu satu pendapat yang kurang tepat, karena begini, umur mahasiswa itu kan pendek, ada umurnya, mahasiswa itu. 5 tahun sampai 7 tahun, ya kan? Itu pertama. Dan yang kedua, dalam konteks Indonesia, industrialisasi di Indonesia itu nggak seperti level kemajuan seperti misalnya di Korea, di mana orang lulus SMA, kuliah, dia masuk industri. Nah, di industri itu dia nyambung gitu loh, antara kehidupan sosial politiknya sebagai mahasiswa dengan kehidupannya sebagai pekerja industri. Nah, ini yang membuat gerakan mahasiswa dengan gerakan buruh di Korea itu dia besar dan bisa gampang connect gitu loh. Nah, di Indonesia kan nggak terjadi seperti itu, karena kita nggak punya struktur industri yang kuat dan maju seperti di Korea itu, kan nggak. Nah, itu jadi satu. Jadi ketika dia lulus, ya sudah, yang nanti jadi pegawai negeri, pegawai bank, dulunya aktivis. Gitu ya. Jadi struktur historis, struktur sosialnya yang nggak memungkinkan itu terjadi. Itu yang pertama. Jadi ada akar struktural yang membuat satu cita-cita atau satu trajektori mengenai satu tubuh gerakan mahasiswa yang long term itu nggak bisa. Tetapi, nah ini uniknya, long term itu jangan kita bayangkan sebagai suatu organisasi yang terus yang konstan dan stabil, enggak. Uniknya adalah, nah ini yang mesti kita pikirkan ya, kekuatan politik gerakan mahasiswa itu muncul ketika dia menyandang status sebagai mahasiswa. Jadi selama masih ada satu identitas politik yang namanya mahasiswa, selama itu pula ada satu energi politik untuk perubahan. Nah, orang boleh nggak setuju, teman-teman yang pandangannya struktural, ya, yang melihat gerakan sosial yang lain itu lebih penting atau lebih punya basis ekonomi politik, boleh gitu. Tapi saya sendiri sudah memperhatikan bahwa dalam lintasan sejarah itu, motor penggeraknya itu selalu gerakan mahasiswa, selalu gerakan orang muda kok di Indonesia itu. Kok bisa gitu loh? Bukankah kalau dalam konteks Orde Baru ya, bukankah Orde Baru itu sejak tahun 65 dia sudah cukup kuat dalam menginkorporasikan gerakan mahasiswa itu sebagai bagian dari dirinya. Orde Baru kan juga membangun legitimasi politik kalau di gerakan mahasiswa tahun 66. Tapi kok bisa satu gerakan politik yang sudah diinkorporasikan ke dalam dirinya itu berbalik pada tahun 98 melawan dia sendiri gitu loh. Dan itu kenapa bisa? Nah, jawabannya menurut saya satu. Ya ini yang namanya, kalau pakai istilahnya kaum postkolonialis ya, ini yang disebut dengan logic of ambivalence itu. Apa tuh? Logika ambivalensi ya. Jadi gini, Soekarno, Hatta, Sarir dididik oleh Belanda. Tapi oleh karena pendidikan Belanda, mereka tercerahkan, mengerti emansipasi dan mengerti makna dari kemerdekaan. Berjuang menghadapi Belanda untuk memenangkan Indonesia itu. Nah, di Indonesia ada begitu juga, negara selalu mau mengkonstruksi anak muda. Orde Baru yang paling kencang. Anak muda punya tugas begini, anak muda punya tugas begitu, anak muda sebagai agen pembangunan. Nah, pada mulanya konstruksi politik terhadap anak muda ini dimaksudkan untuk mengkooptasi anak muda. Tetapi karena konstruksi itu selalu bersifat politik, maka apa hasilnya? Begitu orang jadi mahasiswa, sudah otomatis dia terpolitisasi di dalam dirinya sendiri. Gitu loh. Jadi kooptasi itu menghasilkan politisasi kepada dalam diri mahasiswa. Tapi politisasi ini juga kemudian menghasilkan satu efek balik yang saya sebut sebagai logika ambivalensi itu. Karena dia selalu dipolitisasi, maka dia nggak bisa juga terlalu ditaklukkan itu. Nah, jadi misalnya kan Orde Baru dulu melakukan satu praktek politik yang paradoksal, yaitu dengan misalnya normalisasi kehidupan kampus dan depolitisasi kehidupan kampus. NKK, BKK ya? NKK, BKK. Tapi depolitisasi itu kan sendiri adalah politisasi dari kehidupan kampus. Mengarahkan ke satu visi. Iya. Gitu. Nah ini akibatnya apa? By nature yang namanya mahasiswa itu sedari awal dia sudah mengalami politisasi. Dia tidak bisa terhindar dari dunia politik. Nah inilah yang memberikan gen menurut saya. Gen untuk selalu munculnya
politik dalam mahasiswa itu, yang kemudian menjadi gerakan mahasiswa itu. Tadi kan kita sempat bicara efek dari gerakan secara long term ya, tapi mungkin gara-gara lifetime-nya mahasiswa yang misalnya 4 atau 5 tahun, kemudian kayak sustainability-nya sedikit terputus, kayak belum tentu misalnya ketika lulus melanjutkan gerakan, atau ketika lulus ada isu yang baru sehingga mungkin sering tidak connect. Tapi pelembagaan gerakan secara jangka panjang, ini misalnya kayak contohnya jadi partai atau nanti masuk sistem atau membuat institusi yang baru akibat gerakan itu seberapa penting sih Mas, maksudnya melembagakan ke depannya kayak gitu? Dulu saya melihat itu penting. Tapi setelah pengalaman sekarang, saya melihat itu nggak penting. Pengalaman apa tuh? Setelah saya melihat pengalaman, gini, salah satu ciri khas dari gerakan masa 2019-2020 yang terakhir adalah kritik mereka terhadap angkatan 98, angkatan saya. Dan mereka yang bertanya di jalanan, di mana angkatan 98? Nah, itu kan satu pertanyaan yang kritis, karena mereka tahu banyak eksponen-eksponen 98 itu yang ada dalam existing power, di dalam kekuasaan, ya kan? Entah di partai-partai politik, entah dalam birokrasi, ya kan? Dengan pertanyaan itu mereka menganggap bahwa angkatan 98 itu sudah gagal karena tidak mampu lagi mempertahankan nilai-nilai dan capaian-capaian yang mereka bangun pada tahun 98 itu. Teman-teman 2019-2020 itu kan mempertanyakan itu semua. Di mana tempat mereka sekarang? Apa sikap mereka terhadap isu demokratisasi, terhadap isu korupsi, isu kebebasan yang sekarang menjadi tuntutan yang mereka anggap sekarang sedang merosot gitu. Nah, dari itu saya melihat, ya kan, bahwa membangun satu trajektori yang panjang untuk gerakan mahasiswa itu ya nggak mungkin. Ketika orang keluar berhenti dalam status mahasiswanya, ya dia akan memiliki logik dan kecenderungan politik yang sama sekali berbeda gitu. Ya nggak usah disesali gitu loh. Yang terpenting bukan itu. Yang terpenting justru adalah tadi itu, the existing movement dari satu generasi politik yang sedang tumbuh, yang selalu sedang tumbuh, yang setiap tahun nggak ada habis-habisnya itu. Yaitu gerakan mahasiswa itu gitu. Lalu menjamin misalnya kayak poin-poin perjuangan itu terrealisasi, misal sampai ke policy maker atau ke depannya terinstitutionalize, itu berarti... Nah, itu satu pekerjaan lain yang tidak bisa dikerjakan oleh gerakan mahasiswa. Itu sayangnya. Ya, jadi kalau kita sekarang gini, ini bukan hanya terjadi di Indonesia, tapi juga ini terjadi di dalam gerakan mahasiswa di banyak tempat, ya, termasuk di Eropa, ya. Eropa kan yang paling dahsyat itu kan setelah era akhir tahun 68-an, ya kan. Ya ada sebagian orang-orang seperti aktivis dulu dari gerakan mahasiswa di Jerman, Cohn-Bendit, dia masuk dalam partai hijau, ya kan, menjadi aktivis lingkungan. Ya, di situ dia bisa mempertahankan gitu, ya kan, ide-ide dasar dalam gerakan mahasiswa ketika dia masih di sana gitu. Tapi ya kalau di Indonesia kita masih belum lihat, ya. Ataupun kalau ada itu kan berhenti sebagai individu-individu, bukan sebagai satu kelompok atau strategi dari satu kelompok politik gitu. Jadi memang saya katakan tadi itu memang bukan tugasnya. Bukan sayangnya, itu bukan tugasnya. Nah, siapa berarti, Mas? Mestinya ini, di sinilah kita mesti ngomong satu kebutuhan lain dalam demokratisasi di Indonesia di luar gerakan mahasiswa. Itulah tugas dari satu civil society yang lebih luas. Dan itulah pentingnya juga mengapa gerakan mahasiswa itu dia mesti juga dia saling belajar, ya, dengan kelompok-kelompok civil society yang tumbuh gitu. Dan dalam konteks 2019-2020 itu yang menarik adalah relasi yang lebih intim gitu antara gerakan mahasiswa dengan civil society yang lebih luas itu justru terjadi gitu. Nah, itu satu modal yang cukup bagus menurut saya. Itu kan kelihatan gitu ya dari BEM-BEM yang bergerak mulai dari Gejayan memanggil 1, Gejayan memanggil 2, lalu direspon dengan setelah Gejayan 1 lalu di Jakarta. Itu kan kelihatan ya pertautan jaringannya itu kan kelihatan ya antara gerakan mahasiswa dan kelompok civil society itu terjadi dan bertahan. Itu satu ciri-ciri bagus dalam kemajuan civil society gitu loh. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah partai-partai politik. Partai-partai politik yang sekarang ada ini kan mereka adalah institusi yang menikmati hasil reformasi. Mereka ini ada, kehidupan multipartai di Indonesia ini kan ada karena hasil reformasi yang didobrak oleh gerakan mahasiswa 98, ya kan? Dan dalam beberapa hal memang ada pencapaian-pencapaian yang berhasil diinstitusionalisasikan gitu. Tetapi kita tahu bahwa perlahan demi perlahan seiring dengan meluasnya oligarki,
dalam kehidupan politik Indonesia, menguasai kekuatan oligarki, lalu partai politik juga berubah, mengalami kartelisasi ya. Nah, di sini nilai-nilai dan suntikan reformasi, nilai-nilai reformasi yang semestinya menjadi prinsip-prinsip dasar dari partai-partai pasca Orde Baru itu meluntur gitu loh. Nah, ini yang sekarang sedang mesti dihadapi gitu loh. Nah, tadi kan sempat disebutkan juga ya Mas bahwa misalnya yang saat ini belum tentu, misalnya ada ketidakberhasilan gerakan anak muda, belum tentu itu gara-gara represi pemerintah juga, karena nyatanya di berbagai periode yang lain represi itu tetap selalu ada gitu. Tapi apakah Mas melihat represi terhadap gerakan anak muda itu kualitasnya semakin gencar sejak 98 atau sama saja atau seperti apa misalnya? Tentu teknologi kekuasaan kan dia berubah ya. Kalau di era 98 kan memang hard power itu model represi dan operasi politik itu kencang ya, yang mesti dihadapi itu. Ya kita lihat lah di tahun 98 itu ada segala macam ya. Nah kalau sekarang kan yang dihadapi adalah kriminalisasi, saya kira, dan kontrol dengan penggunaan teknologisasi kekuasaan yang semakin sophisticated. Itu yang dihadapi gitu, yang mesti dihadapi gitu. Ya ini seperti UU ITE dan misalnya pasal penggunaan lainnya gitu ya. Di situ dia UU ITE ya kan, media sosial ya, kontrol di media sosial segala macam itu. Tapi yang utama saya kira kalau begini ya, dalam setiap gerakan sosial itu yang namanya counter itu kan selalu muncul yang namanya power relation ya kan. Nah, yang terutama saya kira analisisnya itu bukan pada bagaimana state respon kalau menurut saya, tapi dari bagaimana kebutuhan untuk kritik dan counterbalance itu dari gerakan mahasiswa itu muncul meluas secara lebih besar gitu ya. Jadi mengerti oleh masyarakat yang lebih luas kebutuhannya gitu loh. Di situ agenda terbesarnya itu di situ gitu. Communicating revolusinya atau iya, dia harus membangun satu, ya bukan hanya komunikasi ya, tapi berorganisasi, membangun jaringan yang lebih bagus ya di tengah berbagai macam hambatan ini gitu loh. Sedemikian sehingga mungkin kalau saya bayangkan sedemikian supaya ini tidak terlihat sebagai istilah kayak pemberontakan atau suara yang ingin ini, tapi benar-benar ini adalah tuntutan masyarakat gitu ya berarti ya. Ya, saya nggak bisa memutuskan atau menunjukkan atau mendefinisikan ya yang sebaiknya itu seperti apa nantinya. Karena setiap zaman itu dia punya aksentuasi beda-beda, yang berbeda di dalam gerakan mahasiswa itu. Misalnya gini ya, tahun 98 ada sekian belas tuntutan reformasi yang tadi saya sebutkan tuh ya kan. Gejayan memanggil punya tuntutan sendiri ya kan. 2019 dia merumuskan tuntutan sendiri. Ya ini kan dia berkembang, berakumulasi ya kan. Nah tuntutan-tuntutan ini mahasiswa tentu mengklaim bahwa tuntutan ini merupakan representasi atau saripati dari tuntutan-tuntutan yang berkembang di dalam masyarakatnya. Gitu. Nah ini yang masih terus-menerus, yang ini masih terus akan berdinamika gitu. Bagaimana mereka membaca kebutuhan-kebutuhan masyarakatnya, bagaimana mereka juga kemudian membagikan ya kan, menjelaskan apa yang mereka anggap sebagai cara membaca mereka terhadap kebutuhan masyarakat kepada masyarakat sendiri gitu ya kan. Setiap periode sejarah dia punya satu cara pandang dan cara penerimaan sendiri bagi kaum mudanya. Ya kan, kaum muda gerakan mahasiswa 98 beda dengan 2000 sekian. Anak muda sekarang juga dalam memahami masyarakat, memahami politik, memahami dirinya sendiri juga berbeda dengan anak muda di era gerakan mahasiswa di era saya gitu. Ini nggak bisa didikte, ini hanya bisa ditemukan oleh mereka sendiri. Oke. Itu maksud saya. Jadi kalau bisa jadi kan anak muda tidak hanya mendapatkan blank pass karena anak muda mereka adalah misalnya aktor utama mesin penggerak, tapi juga berkewajiban untuk berproses dan juga menjelaskan proses politikan dan pergerakan mereka juga kepada masyarakat, seperti itu juga berarti ya. Iya, jadi sejarah para senior itu perlakuan itu adalah teks. Dia bukan sumber, bukan sumber kebenaran. Itu teks yang mereka baca yang menjadi referensi aja. Tapi mengenai bagaimana bentuk, ya itu mereka yang tahu. Dan seperti yang mereka katakan, ya orang-orang yang lebih senior, yang masa lalu seperti saya atau itu sudah nggak penting lagi di dalam arah dan gerak perkembangan zaman yang mereka hadapi ini, udah nggak penting lagi. Mereka yang lebih hebat
gitu. Saya hanya memiliki nostalgia, tapi mereka yang memiliki masa depan. Akan lebih hebat yang punya masa depan ketimbang yang punya nostalgia. Oke. Nah berarti ini sampai ke pertanyaan terakhir saya, Mas. Saya tapi agak bingung nih saya menanyakannya gitu. Karena saya sebenarnya mau tanya apakah Mas Robert punya pesan-pesan mungkin kepada gerakan anak muda ke depannya, atau bagaimana anak muda bisa menemukan aspirasi atau arah perjuangan mereka. Tapi di satu sisi juga Mas Robert juga mengatakan bahwa mungkin opini dari angkatan yang lama tidak relevan bagi gerakan anak muda ke depannya gitu. Jadi gimana enaknya nih Mas? Iya, ya menurut saya berarti pesannya temukan suaramu sendiri berarti begitu. Iya, saya atau generasi yang lain itu anggap aja sebagai satu teks. Satu teks yang lapuk, bahkan satu teks yang lapuk yang mestinya sudah dibuang gitu. Angkatan 98 itu, ya dah. Oke. Nah, dulu saya kasihan melihat gerakan mahasiswa ya. Tahun-tahun 2000 awal saya kasihan karena merasa wah mereka sudah nggak punya peluang untuk membuat sejarah yang besar gitu, seperti yang sudah terjadi pada tahun 98 atau sebelumnya. Tapi sekarang saya adalah orang yang cemburu dengan mereka karena ternyata saya yang salah gitu loh. Terburu-buru dalam memvonis generasi baru. Ternyata tidak. Justru mereka yang sekarang punya peluang, terus punya peluang untuk membuat perubahan-perubahan dan sejarah yang lebih baru lagi gitu loh. Nah itu peluang selalu ada di situ gitu loh. Nah itu nggak akan bisa dibayar dengan apapun, nggak akan bisa dilupakan. Oke. Siap, terima kasih Mas Robert kalau gitu atas waktunya. Kami sangat berterima kasih atas berbagai penjelasannya tadi yang menarik, yang mulai dari refleksi dan pengalaman 98, termasuk tadi cerita tentang HP yang dipakai zaman dulu, sampai tantangan dalam pergerakan, dan kemudian di akhir pesan buat generasi muda ke depannya. Mungkin itu dulu untuk episode ini. Kita udah belajar banyak sama Mas Robert. Teman-teman sahabat TCID yang mendengarkan, jangan lupa untuk tetap tune in ke episode-episode kita ke depannya, di mana kita akan senantiasa ngobrol dengan akademisi-akademisi terbaik di Indonesia. Terima kasih dari saya, sampai jumpa. Kalian telah mendengarkan podcast Suara Akademia, ngobrol seru isu terkini bareng akademisi.